Karena ketika Nabi Muhammad diutus itu, Mas Edis, maka kenabian yang sebelum Nabi Muhammad itu sudah dihapus. Itu menurut keyakinan Islam. Larang, Gitu loh, Mas. Kalau di belakang-belakangnya itu banyak kitab-kitab karangan ulama itu. Sengaja saya tampilkan biar Mas Edis bisa membantah kenapa kita tidak diperbolehkan untuk merujuk kepada ulama-ulama. Karena apa? Kemarin itu Bang Edis kan mengatakan ya bahwasannya kita itu tidak diperintahkan dalam Islam, katanya Mas Edis ya. Kan saya menilai Mas Edis ini kan gimana ya? Mau menyerang Islam tapi memakai kitabnya umat Islam itu ndak Mas Edis, ndak bisa gitu loh. Baru saya mau mengatakan itu Bang Edis itu sip ketika mau menyerang Islam dengan cara memakai keyakinan ataupun kitab dari Mas Edis sendiri gitu loh. Sama itu Bang, sama. Pak Edis, kalau diskusi jangan pakai suara gitu Mas Edis. Oke. Jangan pakai suara tertawa-ketawa ke sini itu. Oke. Nggak sopan namanya. Oke, baiklah. Bang, Ya. Abang tadi berkata bahwasanya di dalam agama Islam disuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, yaitu kitab-kitab karangan ulama yang ada di belakang Anda itu yang menyesatkan orang-orang Islam. Kitab-kitab yang di belakang Anda itulah kitab-kitab yang membuat Islam menjadi tersesat. Betul, betul. Tidak betul, tidak benar. Apa yang dikatakan Mas Edis seperti itu tidak benar. Coba ini. Kita singkat-singkat saja biar nggak debat kusir. Oke. Yang disuruh Al-Quran supaya orang Islam imani itu kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Kitab-kitab sebelum Al-Quran, Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, semua dalam Al-Quran itu harus diimani. Sesuai dengan tema malam ini Mas Edis ya. Tadi ya, itu kan Mas Edis. Ya ini makanya ini juga termasuk tipu daya yang nyata ini. Nah, tidak benar itu. Tipu daya di situ tidak benar. Cuma asumsi dari Mas Edis. Mas Tuan, coba dengarkan Mas Tuan. Supaya jangan bocor dan jangan boros. Satu kali lagi nih. Waktu Anda baca Qur'annya tegap, benar. Tertulis di situ supaya kamu beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran itu tidak ada kitab yang diturunkan Mas Edis. Bagaimana yang mau mengimani? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Lalu pertanyaannya gini loh Mas Edis. Astaga, dengarkan dulu, sabar. Pertanyaan Anda itu tidak relevan dengan masalah ini. Relevan. Buktinya tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab setelah Al-Quran. Bagaimana kita mau mengimani? Oke, sebentar. Yang di belakang Anda itu kitab bukan? Bukan untuk diimani nih. Bukan untuk diimani. Saya tanya dulu. Yang di belakang Anda itu kitab atau bukan? Kitab tapi tidak setara dengan Al-Quran. Jawab saja kitab. Oke. Yang di belakang Anda itu ada, coba ambil satu dulu, contoh. Ambil satu. Di sini ini ya, kitab namanya tafsir ya. Tafsir Sawi ini adalah kitab-kitab yang menerangkan isi daripada Al-Quran. Ambil satu dulu Bang, ambil satu contoh. Ini kitab fikih, Mas. Ini kitab. Satu aja kitab fikih itu ambil. Kitab fikih itu ambil lo. Oke. Oke. Kitab tafsir ini isinya Al-Quran. Sebentar, penjelasan Al-Quran ini. Tenang dulu, Bang, tenang. Astaga. Enggak, Mas Edis. Ngomongnya pelan-pelan, gantian, nanti gantian sampai waktunya, oke? Siap? Oke. Itu kitab atau bukan? Kitab. Kitab itu datangnya sesudah Quran atau sebelum Quran? Kitab ini tidak datang dari Allah, Mas Edis. Yang ditanya bukan sesudah. Yang ditanya itu bukan dari Allah atau bukan. Kitab itu diproduksinya atau datangnya setelah kitab Al-Quran atau sebelum kitab Quran? Sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran. Menurut Quran, kepada kitab yang mana kalian disuruh beriman dan percaya?
kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah, ya kan? Ini Yang bukan kitab sebelum yang atau diturunkan oleh sebentar Allah. dulu. Sebelum. Saya Sebelum, sudah betul. menjawab kan tadi. Oke. Saya itu sudah menjawab. Oke, berarti kalian disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, Iya, betul? iya betul. Tetapi kenapa di rumah orang Muslim yang ada itu adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Saya jawabkan ya. Sebentar dulu. Harusnya yang ada di rumah Muslim itu kitab-kitab yang sudah ada sebelum Al-Quran. Ini malah sebaliknya. Makanya saya bilang inilah tipu daya para ulama yang menyesatkan orang-orang itu. Framing tidak benar. Tidak benar. Framing, Makanya kasih kesempatan saya untuk menjelaskan itu. Framing katanya gimana ini orang? Kasih kesempatan saya untuk menjelaskan itu, Bang. Silakan jelaskan. Nah, gini ya. Silakan. Kita memang dianjurkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kata-kata beriman bukan untuk mempelajari, ya, bukan untuk mempelajari atau menaruh kitab-kitab di rumah kita, bukan. Adapun kitab yang ada di belakang saya, contohnya seperti Tafsir Shawi, ini contohnya penjelasan daripada kitab Al-Quran. Kita bukan untuk beriman untuk ini, bukan disuruh untuk beriman kepada kitab ini. Karena apa? Ini adalah penjelasan isi daripada kandungan Al-Quran. Kenapa kok perlu kita itu penafsiran ataupun pengertian dari Al-Quran menurut pandangan ulama? Karena di kami itu ada standarnya. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian itu kepada ahlinya ketika tidak mengerti suatu permasalahan. Lah kita tidak mungkin bisa tahu isi kandungan atau maksud dari Al-Quran tanpa ada penjelasan ulama. Itu satu. Baik, yang kedua, kita terakhir ya. Silakan. Kita itu memang harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan begini ya. Amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita itu beriman kepada keseluruhan para nabi, para rasul, para malaikat, bahkan kepada kitab-kitab. La nufarriqu baina ahadim. Kami itu tidak membeda-bedakan antara mereka. Baik Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Kami itu beriman. Kata-kata beriman dalam mengimani kitab-kitab itu bukan berarti kita itu wajib untuk belajar serta menyimpan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita itu cuma wajib beriman gitu loh. Adapun kitab yang di belakang ini bukan wajib untuk diimani, tapi dipelajari. Tujuannya apa? Untuk memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Gitu Bang Edis. Jadi Anda jangan lagi. Baik, saya tanggapi. Memang luar biasa ini ya penyesatan para ulama ini. Nah, itu kan penyesatan menurut Anda. Dengar dulu, tadi Anda ngomong, saya diam. Saya baru ngomong, Anda sudah panik ini. Astaga, dengarkan saya. Bang, tadi Anda berkata, kami disuruh beriman, bukan untuk mempelajari. Nggak perlu harus ada kitabnya. Loh, kalau begitu Anda juga tak perlu mempelajari Quran. Sekarang saya tanya, salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, betul? Betul nggak? Ada nggak dalam rukun iman itu beriman kepada kitab fikih, beriman kepada kitab hadis, kitab ulama? Nggak ada. Coba main ke rumah orang Islam. Contohnya adalah abang ini yang sama kita ini. Di rumahnya dipenuhi kitab apa? Kitab-kitab para ulama. Sukses para ulama melakukan tipu daya kepada umat. Bagaimana suksesnya? Kitab mereka laku, diproduksi, akhirnya menghasilkan fulus. Dengarkan. Tadi Anda berkata, ya kami beriman. Beriman itu nggak harus mempelajarinya. Lah kalau Anda beriman kepada Quran, kenapa Anda mempelajarinya?
Harusnya Anda tidak usah mempelajarinya. Inilah yang saya bilang standar ganda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Masih waktu saya jawab loh, itu ada yang ada nambah Anda. Ada Anda menambahi yang tidak saya katakan tadi. Nanti ada waktunya, tenang. Baik. Yang kedua, Anda berkata begini, adapun kitab-kitab yang di belakang saya ini, kitab fikih, kitab tafsir, kitab ini dikarang para ulama sesuai dengan ayat Quran. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Yang bahasa Arabnya tadi apa? Anda kutip tadi? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum Oke. la ta'lamun. Ta'lamun. Nah, pertanyaan saya adalah kata-kata itu ditujukan kepada siapa? Bagaimana mungkin itu ditujukan kepada para ulama? Siapa orang-orang yang berilmu? Siapa orang-orang yang disuruh bertanya kepadanya kalau kita tidak tahu? Sudah pasti ahli kitab surat Yunus ayat 94. Apa dikatakan di situ? Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu. Kalau Anda nanya kepada para ulama, nah ulama nanya sama siapa? Kita kasih satu contoh. Ya, ini makanya saya bilang para ulama-ulama Islam ini, mereka ini melakukan tipu daya sehingga membuat umat itu menjadi tersesat. Contoh. Mereka mengklaim diri bahwasanya yang dimaksud berilmu itu adalah kaum ulama mereka, ya. Nah, sekarang buat pertanyaan kepada mereka. Wahai para ulama, di dalam Al-Qur'an disebut tentang Hawariyun, yaitu para pengikut, para penolong Nabi Isa. Wahai para ulama, ada berapa jumlahnya? Pasti ulama mumet. Coba sekarang, ulama tanya siapa? Ya Rasulullah, berapa murid Nabi Isa? Pasti Rasulullah akan bilang, kamu kok tanya saya? Saya aja belajar sama ahli kitab kok. Pasti dia bilang begitu. Gimana? Coba. Kepada siapakah kaum muslimin, para ustadz, para ulama, bahkan seorang Muhammad tahu berapa jumlah Hawariyun kalau bukan tanya kepada ahli kitab? Coba, silakan coba jawab itu. 2 argumenmu sudah saya bantah, silakan kamu bantah kembali. Silakan. Tapi pembantahan Anda itu tidak berefek sama sekali. Satu tadi itu Anda kan mengatakan kita itu beriman kepada kitab tapi tidak harus mempelajari. Lain dengan Al-Qur'an, Bang Edis, ya. Iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kita wajib beriman, tapi tidak wajib untuk mempelajari. Lain dengan Al-Quran, Al-Quran wajib kita imani, tapi juga wajib kita pelajari. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mengandung syariat untuk kita ketahui. Bagaimana kita untuk mengetahui isi syariat daripada Al-Quran kalau kita tidak mempelajari. Jadi itu harus digarisbawahi, Bang Edis, ya. Kan Bang Edis tadi mengatakan, berarti Anda juga tidak harus belajar Al-Quran, ngapain kan gitu tadi. Nah itu tidak benar, saya tidak ngomong kayak gitu. Kalau Al-Quran wajib diimani juga wajib dipelajari. Adapun kitab-kitab sebelumnya wajib diimani tapi tidak wajib dipelajari. Itu poinnya. Lalu yang kedua, tadi Mas Edis itu sebetulnya kemarin kita sudah diskusi masalah ayat di dalam Al-Quran. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablika. Wahai Muhammad, apabila engkau ragu terhadap fi syakkin, ada dalam keraguan terhadap apa yang telah aku turunkan kepada engkau, maka bertanyalah engkau terhadap orang-orang yang membaca Alkitab. Ingat ya Bang Edis ya, dalam bahasa Arab ketika menggunakan yaqra'unal kitab, itu bukan orang-orang sebelumnya Nabi Muhammad. Artinya, sebentar Mas Edis.
Lah, betul. Bukan orang-orang sesudahnya, juga bukan orang-orang sebelumnya, Mas Edis Siapa? ini. Siapa itu kalau gitu? Yaqra'una itu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu, Mas Edis, bermakna hal pada saat itu. Pada saat Ya, itu, Bang siapa? Edis, ada pada zaman Nabi Muhammad itu ada ahli kitab pada masa itu, ya. Siapa? Seperti eh, alladzina adraku Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min ahlil kitab fa amanu bihi yaqulu fas'al in kunta fi syakki bi annaka indahum. Di situ disebutkan adalah namanya Abdullah, ya. Di sini ada Orang apa itu? Dedis, ya. Islam. Orang Islam. Lah, bukan orang Islam, orang ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab itu merujuk apa? Merujuk apa? Sebentar ini, Mas Edis, ya. Sebentar dulu, Mas. Ahli Ahli kitab. kitab itu merujuk ke agama apa? Pada masa itu ada ahli kitab itu namanya kitab Injil, tapi Iya. Itu dia jawabannya ada di situ. lah iya Mas Edis, Anda Terus kan kenapa Anda mengatakan ngeles? kepada orang-orang sebelum tadi kan mengatakan Anda kan Coba, bahwa sekarang saya kepada tanya, Pak. orang-orang sebelum kamu. Pembaca Injil itu sebelum atau sesudah? Lah, pada masa itu Bang Edis, pada Dijawab masa saja, Nabi Muhammad Bang. hidup, Bang, bukan orang-orang dulu, bukan Mas sebentar. Edis. Pembaca Injil ataupun kitab Injil itu sebelum atau sesudah Quran? Ya sesudah sebelum Al-Qur'an Mas Edis, Nah, sebelum berarti Al-Qur'an. yang sebelum-sebelum ini dijadikan rujukan, betul? Iya, iya, yaitu Terus kenapa yang Anda jadikan rujukan malah itu kitab karangan ulama sebentar, itu? saya mau tanya. Anda kan berdalil dengan Al-Quran kan, harus bertanya kepada orang sebelum. Yang dimaksud orang sebelum itu, di dalam Al-Quran ini yang dimaksud adalah orang yang dahulu atau orang yang semasa dengan Nabi Muhammad, menurut Anda? Ya tentu yang masih hidup di zaman Muhammad. Lah iya, orang-orang yang semasa dengan Nabi Muhammad. Iya, tetapi orang-orang yang semasa itu pegangan mereka adalah kitab-kitab sebelumnya. Betul? Iya, betul Mas Edis. Iya, makanya yang jadi rujukan adalah kitab-kitab sebelumnya. Tapi Mas Edis ya, orang-orang sebelumnya di situ itu Mas Edis ya, itu orang-orang yang beriman Mas Edis ya, orang yang disuruh bertanya kepada Nabi, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk bertanya kepada orang yang ahli kitab pada saat itu, orang yang juga beriman kepada Nabi Muhammad. Itu Mas Edis. Kata Di sini siapa dijelaskan. itu tambahanmu saja. Loh, ini Mas Edis, makanya Anda kalau mau mengutip Al-Quran tanpa tafsiran ulama, Anda akan bisa Mas Edis. Ini mulai Di sini, ini Mas tafsiran Edis, ya. para ulama ini mulai. Fa in kunta fi syakki mimma anzalaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablika itu adalah orang yang memang beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad diutus itu Mas Edis, maka kenabian yang sebelum Nabi Muhammad itu sudah dihapus. Itu menurut keyakinan Islam. Larang Gitu loh, Mas Edis. Larang, Mas Larang. Edis. Oke, sudah gantian saya ya? Sudah bisa gantian? Ya, memang gantian. Yang pertama, ini adalah racun para ulama yang sangat mematikan. Ini, Itu kan. dengar. Ini racun ulama tadi barusan Anda kutip. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kita tidak perlu mempelajarinya. Kata-kata tidak perlu mempelajarinya ini adalah slogan jargon para ulama dari yang membuat umat Islam teracuni. Coba, dari mana Anda tahu bahwa beriman kepada kitab-kitab sebelumnya plus ditambahi dan tidak perlu mempelajari? Sedangkan kepada Quran beriman dan wajib mempelajari. Ini namanya standar ganda dan pilih kasih. Ini namanya pilih-pilih. Tapi di dalam mulut, coba di dalam Quran dikatakan apa? Sesungguhnya engkau adalah Rasul dan kami tidak membeda-bedakan. Betul? Sementara Iya. pada prakteknya dibeda-bedakan. Betul? Ini makanya ini racun para ulama. Dengar. Quran berkata, tidak membeda-bedakan Rasul.
Tetapi umat muslim berkata kalau Muhammad ini rasul yang spesial. Bahkan kerasulan Muhammad membatalkan kerasulan yang terdahulu. Sungguh fitnah yang nyata. Satu. Kemudian yang Tidak kedua. membatalkan, tidak membatalkan, tidak membatalkan. Barusan tadi Menghapus Anda syariatnya. bilang. Barusan tadi Anda bilang loh. Enggak, siapa yang membatalkan? Anda memframing. Oke, tadi Anda katakan tidak, bahwasanya setelah Muhammad datang, bahwasanya nabi-nabi yang terdahulu itu tidak berlaku lagi. Iya, syariatnya tidak berlaku. Iya, berarti itu membatalkan namanya. Bukan, tidak namanya membatalkan, Mas Edis ya. Coba Yang membatalkan berarti batal. Sabar dulu. Kemudian yang kedua, tadi Anda mengatakan begini, bahwasanya nih, Anda membaca tafsir-tafsir. Oh, itu adalah orang-orang ahli kitab yang percaya kepada Muhammad. Ini tambahan dari mana lagi nih? Makanya saya bilang intinya begini. Apa yang membuat Anda tersesat adalah kitab-kitab yang di belakang Anda itu. Kitab-kitab yang tidak pernah disuruh Quran supaya Anda mengimaninya. Yang disuruh diimaninya adalah kitab Injil, tapi Anda tidak punya. Coba, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Mengapa Al-Quran berkata supaya orang Islam beriman kepada Injil, tetapi di rumah orang Islam tidak ada Injil, yang ada malah kitab karangan ulama? Jawab. Silakan. Oh, gini aja pertanyaannya saya rubah. Nah, itu sudah saya jawab tadi. Saya sudah sejawab itu tadi. Sebelum Anda bertanya, sudah saya jawab, tapi Anda lupa. Jawaban Anda tadi berkata, karena Quran berkata, bertanya kepada orang yang berilmu. Betul? Betul? Ya, tentang Al-Quran itu. Iya, sejak kapan orang-orang berilmu itu ditujukan kepada itu yang ngarang kitab hadis di belakangmu itu? Makanya tadi saya suruh membuktikan. Oke, sekarang kalau Anda ngeyel bahwa mereka lah orang-orang yang berilmu yang dimaksud Quran. Pertanyaannya begini. Menurut mereka, berapa jumlah murid Nabi Isa atau jumlah Hawariyun? Silakan. Kemarin sudah dibahas itu sama saya, Mas Edis. Bahwa jumlahnya itu ada 12. Tidak perlu diulang lagi. Dapat dari mana? Yang lain aja. Sebentar, dapatnya dari mana? Yang lain aja. Saya mau nampilkan ini, Mas Edis. Sebentar, 12 dapat dari mana? Ini, Mas Edis. Yuk. Nah, saya mau bacakan ayat Al-Quran lagi, Mas Edis, tentang tadi itu kenapa kita itu harus beriman kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad, artinya orang yang membawa kitab sebelum Al-Quran. Nah, di sini syaratnya kita itu bertanya kepada orang sebelum Nabi Muhammad, yaitu wa kadzalika anzalnahu ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bi, yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab yu'minuna bi, lalu mereka itu beriman kepada Nggak ada itu dulu. Mereka beriman itu bukan ayat Quran. Ini Al-Ankabut, Mas Edis, 47. Coba baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Ayat Al-Quran ini. Ya, enggak, baca terjemahnya baca. Oh, berarti aja. Ini ya, Mas Edis. Mas Edis nggak anu ya berarti. Berarti kalau baca gini, terjemahnya dulu. Bang, enggak. Anda cukup baca terjemahnya. Sebentar. Ya. Itu Anda sudah pelintir-pelintir. Coba Anda baca terjemahan resminya. Pelintir gimana? Berarti Mas Edis, ketika saya baca Arabnya, Mas Edis tidak mengerti. Tidak mengerti ya? Artinya tidak ngerti kan ya? Justru itu jurus kalian untuk menipu umat. Nah, makanya tadi itu saya dari awal saya katakan ketika Mas Edis mau menyerang Islam, jangan pakai Al-Quran. Mas Edis tidak paham Al-Quran. Mas Edis tidak paham bahasa Arab. Baca terjemahnya. Mas Edis tidak bisa bahasa Arab, maka tidak pantas Anda itu berhujah dengan Al-Quran. Terus yang terjemahin itu nggak bisa bahasa Arab. Ini ya, dan demikianlah kami telah menurunkan kitab kepadamu, maka orang-orang yang kami beri kitab itu beriman kepadanya. Dan di antara mereka ada... Loh,
Itu ayat Apalagi mana? Ayat mana? Itu ayat mana? Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 47. Kok surat Al-Ankabut? Surat Yunus ayat Loh, 90. Astaga. saya itu mau membagikan ini Mas Edis. Kalau mau Ankabut. tadi kan sudah selesai kalau yang surat Yunus itu. Katanya Anda mau Yang dibahas isi. surat Yunus ayat 90, Nah, Anda malah lari ke Al-Ankabut. oh Bang Edis tidak Gimana mengerti sih? Bang Edis ini. Mas Yaudah, Edis ini baca surat Al-Ankabut gimana ayat ya? 46. Baca Ankabut ayat 46, coba. Tadi sudah saya baca, Mas Edis ini mau ngeles. Kita itu gini loh Mas Yang Edis Anda ya. baca itu pelintiran para ulama, Ya, bukan Qur'annya. Masya Allah, ini bukan pelintiran Mas Edis. Ya sudah, Sampean itu coba mau dibaca ini terjemahnya. Baca terjemahnya. gini loh Mas Edis ya. Al-Quran itu ya, semua itu harus memahami asbabun nuzul ya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau mau pahami Quran harus paham asbabun nuzul. Mana? Nggak ada. Ya ini Bohong, Anda itu bohong. coba Anda buka tracking sendiri surat Al-Ankabut ayat 47. Coba baca surat Al-Ankabut ayat 46. Makasih Kak Mimosa. Thank you Kak. Coba Al-Ankabut ayat 46 baca dulu coba. Yang 46 sekarang sampean itu gimana? Wong saya buka yang Sebelum 47 47 kok. kan 46 dulu. Sebentar Coba tak buka 46-nya. lagi, Om. Saya yang buka 46, 47 kok. Inilah mereka teman-teman ya. Katanya ulama yang ngerti Quran. Sementara ulama sendiri ditanya, mereka tanya kepada ahli kitab. Oh, Ini memang benar-benar mereka gini ini ya. ya. Gini lah. Luar biasa. Al-Quran sudah mengatakan ya Coba Bu, baca bahwasannya dulu Bang. Baca dulu Al-Ankabut 46 coba. Biar kita fokus ya, dulu. tak baca ya. Ini mau baca Arabnya apa-apa? Terjemahannya. Kalau Arabnya Ya. nanti kalian bisa menipu lagi. Di sini Mas Terjemahannya. Edis ya. Silakan Kalau diterjemahkan. kita itu memang diajari begitu sempurnanya, Islam itu mengajarkan seperti ini. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina Terjemahannya zalamu Bang. minhum Artinya wa Bang. qulu Artinya. amanna billahi. Berarti Mas Edis tidak ngerti ya Arabnya ya? Bukan nggak ngerti. Nanti orang-orang nggak ngerti Anda ngomong apa. Coba silakan. Artinya gimana? Ya saya artikan ini bahasa Arabnya juga saya artikan. Wala tujadilu ahlal kitabi, maka janganlah berdebat kalian dengan orang ahli kitab illa billati ya ahsan, kecuali dengan perdebatan yang lebih baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim minhum, dari kalangan orang ahli kitab. Oke, Maka waqulu amanna billadzi unzila ilaina, maka katakanlah wahai umat Islam, amanna, kami itu beriman, billadzi, terhadap orang, unzila, yang telah billadzi, terhadap Allah ini, unzila, yang telah diturunkan ilaina. mulai mumet dengan Qurannya sendiri. Sampai Bilai jangan lo. gitu. Coba Ya, baca jangan lagi. kayak gitu Mas Katakanlah. Edis. Loh, Anda tadi sudah bingung sendiri kok. Gimana? Anda yang bingung, saya yang disalahin. Gimana? Ya. Saya itu kan mau meneruskan Mas Edis. Bang. Anda itu jangan kayak gitu Mas Oke, Edis. Ya. coba. Tadi Anda bilang bagaimana? Katakanlah wahai umat Islam, apa? Iya. Yang mana itu? Katakan, kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya Iya, apa? itu. Iya. Jadi di situ ada perkataan, wahai orang Islam, kalian diseru untuk berkata kepada mereka, apa kata-kata kalian kepada mereka? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Betul? Betul. Iya, makanya itu berarti kalian seharusnya berkata, kalau ketemu kepada Yahudi dan Nasrani, apa ucapan kalian kepada mereka? Harusnya kalian berkata, wahai Wahyudi,
wahai Nasrani, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa yang diturunkan kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Betul? Ya betul, betul. Dalam hal Iya, ini betul. itu yang harus kalian ucapkan kalau ketemu Wahyudi dan Nasrani. Nah, Cuman ya karena sudah itu ada keyakinan kami di situ, Mas Edis. tenang dulu. Tetapi pada prakteknya, Bang, tenang dulu. Tapi pada prakteknya di lapangan, kalian baca kitab-kitab itu yang di belakang itu tuh. Sehingga apa? Sehingga kalian berkata, Tuhannya Nasrani dan Yahudi bukan Tuhan kita. Padahal Quran berkata, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Ini makanya saya bilang kalian disesatkan oleh kitab-kitab karangan para ulama. Disuruh, coba sekarang saya tanya, apakah kitab-kitab yang di belakang itu yang diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani? Bukan Mas Edis. Oke, lantas kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab itu? Bukan kepada kitab yang diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani? Begini Mas Edis ya, tadi itu sudah saya katakan berulang-ulang, kita itu tidak beriman dengan kaulnya ulama atau perkataan tidak. Ya Mas sudah, Edis. kalau tidak beriman ngapain ada di situ, Bang? Itu untuk apa kitab-kitab itu kalau tidak Anda imani? Itu untuk berat, dipelajari Mas Edi. Sekali lagi untuk dipelajari, untuk mengisi hukum-hukum. Kenapa? Karena kitab-kitab di belakang ini semua itu mengambil hukum penjelasan dari menjelaskan tentang isi Al-Qur'an Mas Edi. Coba sekarang saya tes. Al-Qur'an ada, Al-Qur'annya ada. Oke, sebentar. Klaim Anda mengambil ataupun menjelaskan yang ada di Quran. Pegang itu ya. Iya, betul. Sekarang yang barusan kita baca di Quran ini disuruh beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Yahudi Nasrani nggak? Iya, Mas Edis. Oke, terus kenapa? Kitab-kitab yang berisi tauhid. Kitab-kitab yang berisi tauhid. Mana? Ditambahin lagi. Bang, Anda disuruh berkata apa kalau ketemu Yahudi dan Nasrani? Ya, tadi itu kan sudah jelas. Kami beriman. Betul nggak? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Yahudi dan Nasrani, betul? Ya. Dan kami beriman juga kepada yang diturunkan kepada kami, betul? Ya, ahli kitab itu siapa, Bang? Ahli kitab itu siapa? Ya, kalau sekarang nggak ada ahli kitab itu. Menurut Islam nggak ada. Berarti ahli kitab nggak ada. Iya, sekarang Mas Edis. Injil juga nggak ada. Iya, Injil yang ada di rumah Mas Edis itu bukan Injil itu yang harus kita imani. Ya udah, mana Injil yang Anda maksud? Injil yang Anda maksud mana? Ya, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dulu. Iya, mana Injilnya? Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan. Iya, Bang. Injilnya mana? Saya enggak punya kitabnya Injil. Buat apa baca Injil gitu loh. Terus kenapa pada abad ke-7 dibilang kami beriman kepada yang diturunkan kepadamu itu? Ada nggak barangnya di situ? Nah, itu beriman kepada Injil yang dulu dan Zabur yang dulu, bukan yang sekarang. Abad ke-7 nih. Tahun 700. Bang, saya belum ngomong tahun 700 nih. Tahun 700 dibilang begini, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu itu. Betul? Iya, betul. Ada nggak barangnya di situ? Di situ nggak ada. Nggak harus ada beriman kepada Injil itu, nggak harus. Kenapa Mas Edis? Jangan terlalu dulu. Tenang dulu. Sebentar, berarti orang Wahyudi dan Nasrani tidak punya Injil pada waktu itu, abad ke-7 itu. Begini loh Mas Edis. Ya, pada waktu itu begitu, mungkin sebentar. aja. Mungkin tadi nggak ada, sekarang saya mengatakan tidak sama Injil Taurat yang ada di rumahnya Mas Edis saat ini, bukan Matius, Yohanes itu bukan. Jangan diulang-ulang, Bang. Bagus, Anda juga jangan mengulang-ulang. Anda ini kayak nyambung loh. Anda bilang Injil yang dimaksud di situ bukan Yohanes, bukan Matius. Oke, bukan itu. Tugas Anda berarti yang mana? Kan itu sekarang tugas Anda.
tugas Nah, saya sekarang beriman. tenang dulu, tenang. Pada waktu abad ke-7 tahun 700 Masehi, ketika Muhammad hidup, dikatakan, wahai kalian orang-orang Islam, katakanlah kepada ahli kitab itu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Pertanyaan saya, kitab yang diturunkan kepada mereka itu ada nggak pada waktu itu? Pada waktu itu, kalau Injil itu masih Ada atau ada. tidak, Pak? Ada atau tidak pada waktu itu? Ada Injil. Ada. Gimana Oke, sampai itu? sebentar. Tahun 700 atau 1300 tahun yang lalu, kitabnya itu ada. Tiba-tiba sekarang hilang kemana? Nah, gini Mas Edis ya. Coba Karena umat jelaskan dulu itu. Kemana hilangnya? sebentar Mas Edis ya. Al-Quran jangan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain ya. Al-Quran itu selain Hilang Al-Quran itu kemana? sebentar Hilangnya Mas. kemana? Hilangnya Ya sebentar. kemana? Saya bukan urusan saya hilangnya kemana. Tapi akan saya jawab Mas Edis ya. Selain daripada Al-Quran Mas Edis, tidak ada jaminan tidak akan hilang kecuali Al-Quran, satu huruf pun Al-Quran itu sampai hari kiamat Berat tidak akan kalau udah berubah. begini nih. Tuh. Kan itu keimanan kami Mas Edis ya. Keimanan saya makanya Mas Quran Edis. tidak hilang. Iya Pak jelas. Injil hilang. Iya, kenapa Al-Quran itu salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad. Makanya Mas Edi, saya katakan Taurat sekali lagi hilang. ya. Injil Kalau Anda hilang. ingin menyerang Islam pakai Quran Al-Quran, tidak hilang. sekali lagi saya katakan tidak bisa Mas Edi. Berat, saudara-saudara. Karena Anda tidak paham isi Al-Quran. Gitu, Mas Masa Edi. masa abad ke-7 baru 1300 tahun yang lalu tiba-tiba hilang tuh gimana jalan ceritanya? Tuh, itu seharusnya pertanyaan itu Gimana itu? ditanyakan kepada kaum Anda sebagai orang Kristen. Loh, tidak Kenapa hilang. Masih kami baca sampai sekarang. isinya tapi tidak sesuai dengan yang dulu Mas Edi? Justru itu berarti yang tidak sesuai itulah Quran, berarti Quran Nah. yang harus dirubah. Terus, Allah Mas Edi. Oke, coba sekarang saya tanya. Coba Nih, adakah umat Kristen coba, yang hafal sebentar. kitabnya Kristen? Oke, Ayo. sekarang coba. saya tanya Anda. Ayo. Quran, Enggak saya sebentar. tanya, saya yang tanya, Dengar jangan dulu. tanya terus kamu. Gantian. Sekarang saya Untuk tanya kepada apa Anda. dihafal-hafal? Nah, itulah. Untuk Emang apa ada dihafal-hafal? kalian yang hafal Quran? Saya juga mau menjawab untuk Enggak, apa sebentar. saya Emang- menjaga kitab emang kitab ada yang Injil hafal karena Quran? tidak wajib kita mempelajari Injil, Kok cuma tidak wajib wajib, iman. wajib beriman. Lah iya wajib beriman Pak, wajib untuk mempelajari Mas Oke, Edis. wajib Betul. nggak beriman kepada Quran? Wajib. Kenapa harus dipelajari? Karena kita harus mengetahui isi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran Oke, isinya syariat. wajib nggak beriman kepada Injil? Wajib. Kenapa tidak dipelajari? Karena tidak wajib untuk mengetahui ajaran daripada Injil. Kenapa? Karena Injil Memang Taurat berat. itu sudah sempurna Makanya dengan saya adanya bilang Al-Quran. ini. Makanya saya bilang ini nggak Nah. nipu, nggak laku. Gak mungkin buktinya, tidak Gimana begitu faktanya, itu? tidak begitu. Apa yang kami tipu? Coba Ya buktikan udah. kalau Anda. Sekarang begini saja. Ayo. Dari mana para ulama mendapatkan bahwa jumlah murid Isa itu 12? Itu sudah ditanyakan lagi. Iya, Udah dari saya mana tidak mau dapatnya? bahas kayak gitu. Oke, Saya dijawab saja tidak- dari mana dapatnya? Begini ya, yang penting kita itu sudah mengetahui bahwasannya jumlah daripada murid Nabi Isa itu ada 12 orang. Info dari mana? Adapun nama-namanya ataupun dari mana, kita tidak wajib untuk tahu itu. Ya kan? Tidak ada tuntutan untuk itu. Nipu. Nipu. Loh, sekarang angka 12 itu Anda dapatkan dari Semedi di Gua Hira? Atau dari mana? Bukan Ya saya udah, itu pilih, dari itu mana? adalah tafsiran daripada Oke. ulama. Oke, bagaimana metode mereka menafsir? Begini loh Mas Edis, kemarin kita sudah bilang aja berdiskusi dapat masalah dari itu, tidak usah Injil. dipertanyakan lagi Mas Edis. Bang, Betul. Anda ini Sekarang tidak begini. jujur orangnya. Anda dapat 12 itu dari kitab Injil, nyontek kitabnya orang Kristen. Ya Mas Edis. Oh, Anda akui nggak itu? Sebentar, Anda akui nggak? Anda akui nggak itu? Saya belum mempelajari itu ya. Ya, Nggak apa-apa, berarti terserah Anda seorang munafik. Loh. Oke, Berarti dari Anda- mana dapat 12? Dari mana dapat 12?
Saya sudah menjawab berkali-kali ya. Saya Dari tuh mana? membaca tafsirnya, bahwasanya belum sampai ke situ ya. Ah, kalau belum Belum sampai sampai situ itu. berarti belajar dulu, belajar dulu. Ya, belajar dulu. Berarti Anda belum mampu. Saya kasih bocoran. Sebentar, saya kasih bocoran. Saya jamin, perhatikan nih. Saya jamin ulama-ulama Islam dapat angka 12 itu tentang jumlah murid Isa Hawariyun dari kitab Injil. Itu artinya apa? Artinya para ulama sendiri mengakui bahwa Injil itu masih ada dan mereka ngintip, tetapi culasnya mereka apa? Tidak menyertakan sumber. Ya, Mas Edis ya. Inilah, Itu sebentar, kan framing sebentar, Anda. tenang dulu, Framing tenang. Anda. Sekarang Framing, saya, ya sudah. Kalau Anda katakan mau tanya, itu framing, saya mau tanya sebentar. sekarang. Kalau Saya Anda boleh tanya, katakan itu framing, coba dari mana sumbernya? Enggak, saya katakan tidak bisa menjawab. Sekarang Mas Edis tunjukkan dalam kitab Injil yang menjelaskan 12 orang dan nama-namanya. Injil yang mana? Baik. Matius kah? Lukas kah? Baik. Saya akan tunjukkan. Ya, oke. Anda mau tanya kepada saya ya, dari mana dapat angka 12? Itu Ya. dari kitab Injil. Saya sebutkan nama-namanya ya. Bentar, sabar. Bentar ya, saya tunjukkan kepada kalian. Nih, itu tertulis di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus Kristus memilih 12 orang murid yang disebutnya sebagai rasul. Nama-nama ke-12 murid tersebut adalah Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedius, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, anak Alfeus, Tadius, dan seterusnya. Ini karena namanya itu sudah diyunanikan, jadi dikasih us-us. Tapi kalau bahasa aslinya itu ya, Simon itu anunya Simeon, begitu kan. Kemudian seperti contohnya ini Yohanes, itu kalau nama aslinya itu adalah Yohanan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu masih bisa kita cek. Nah, para ulama Islam dapat ini dari mana? Dapat 12 itu dari mana? Ya nyontekin kitab Injil ini. Cuman mereka tidak menyertakan sumber itu karena apa? Takut nanti para umat Islam yang cerdas, ini ulama tahu dari mana? Oh, tahu dari Injil. Berarti belajarlah kita Injil. Nah, supaya untuk memutus di-cut begitu, supaya umat jangan belajar kepada Injil, sama ulama Islam disembunyikan sumber-sumber itu. Makanya ketika baca kitab-kitab itu, kitab-kitab tafsir itu seolah-olah itulah sumbernya. Padahal sumbernya adalah Injil. Ya, oke. Sudah Mas Edis. Nah, Sudah. sekarang sebentar. Anda konfirmasi dulu. Saya tanya kepada Anda. Betul atau salah para ulama mendapatkan itu dari kitab Injil? Saya jawab kembali ya. Secara harfiah ya, itu tidak benar Mas. Kalau ulama menyontek dari kitab Injil. Ya udah, benar. terus dari mana? Dari mana? Sebentar, dari mana? Tidak benar. Dari mana? Pendapat ulama lain bahwasanya Hawariyun sekarang gini ya. Kalau Anda sebentar, mengatakan jangan kemana-mana. Dari mana itu dapat? Dari mana? di sini tidak diterangkan nama-namanya, yang penting jumlahnya ada 12. Ya. Berarti sumbernya dari Wahyu Guahira, dari Wahyu, dari Wangsit, Ya, dari ya. Terserah Anda, wis. Terserah Anda, wis. Ya udah, Sekarang gini, Anda Mas tidur Edis. di bawah, Bang, Anda di bawah kalau begitu, Bang, susah kita di. Saudara-saudara, mari kita itu jujur. Ini sudah abad zaman internet.